Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, siswa-siswi SD Ar-Rahman Kertosono kelas 6? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada materi bahasa Indonesia dengan judul kalimat utama dan gagasan utama pada teks non-fiksi. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku semua, pembahasan kita yang pertama yaitu menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kemarin kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi dan apa yang dimaksud dengan teks fiksi ya. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh, teks non-fiksi adalah berita, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks non-fiksi memiliki paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum, yaitu mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia bisa berada di awal, tengah, maupun di akhir paragraf. Kalimat utama yang memudahkan kita mengetahui inti dari teks tersebut. Nah, sedangkan cara untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menemukan gagas utama dengan membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran pada setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, maupun di akhir sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kalimat utama dan gagasan utama pada sebuah teks. Yang pertama, yaitu di awal paragraf. Di bawah ini ada teks, yaitu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah-ramah. Nah, dari paragraf di atas dapat kita simpulkan kalimat utamanya, yaitu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, sedangkan gagasan utamanya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang contoh kalimat utama dan gagasan utama pada teks yang di awal paragraf. Kali ini kita akan membahas tentang contoh kalimat utama dan gagasan utama sebuah teks yang berada di akhir paragraf. Di bawah ini ada sebuah paragraf. Fungsi utama museum adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Nah, dapat diketahui kalimat utama pada paragraf di atas, yaitu museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian.
Sedangkan gagasan utamanya atau gagasan pokoknya yaitu fungsi museum. Nah, setelah kita membahas tentang yang pertama dan yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang contoh kalimat utama dan gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut campuran. Berikut ada sebuah paragraf. Pemakaian masker dan penataan protokol kesehatan pada era pandemi menjadi prioritas utama. Penyebaran virus corona yang makin hari makin memprihatinkan membuat kita harus makin waspada. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Nah, dari paragraf di atas dapat ditemukan kalimat utamanya, yaitu oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Nah, sedangkan gagasan utamanya adalah pemakaian masker dan penataan protokol kesehatan adalah hal yang terpenting. Nah, anak-anakku semua, setelah kita membahas tentang contoh kalimat utama dan gagasan utama pada awal dan akhir paragraf, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu campuran. Di bawah ini ada paragraf, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, pada paragraf di atas terdapat dua kalimat utama yang diletakkan di awal dan di akhir paragraf, yaitu yang bercetak tebal ya. Sebenarnya kalimatnya hampir sama, namun lebih diberi penjelas. Nah, gagasan utamanya yaitu pendidikan karakter bagi anak. Nah, anak-anakku semua, demikian tadi video pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.